Praktik sihir tersebar luas di Mediterania kuno adalah rahasia yang dijaga dengan baik di antara para sejarawan selama akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Sejarawan ingin merahasiakan aktivitas itu karena tidak mendukung pandangan ideal mereka tentang orang Yunani dan Romawi. Namun, saat ini sihir adalah bidang penyelidikan ilmiah yang sah, memberikan wawasan tentang sistem kepercayaan kuno, serta praktik budaya dan sosial. Sementara sihir tidak dianjurkan dan kadang-kadang bahkan dihukum di zaman kuno, tetapi sihir justru berkembang pesat. Pihak berwenang secara terbuka mengutuknya, tetapi cenderung diabaikan. Mantra erotis. Mantra erotis adalah bentuk sihir yang populer. Praktisi sulap profesional mengenakan biaya untuk menulis jimat erotis, membuat boneka ajaib, terkadang disebut popet, dan bahkan mengarahkan kutukan. Sihir diuji secara luas dalam bukti arkeologi, buku mantra, dan literatur dari Yunani dan Romawi, serta Mesir dan Timur Tengah. Papirus ajaib Yunani misalnya, dari Yunani, Romawi, Mesir adalah kumpulan besar mantra daftar papirus untuk berbagai tujuan. Koleksinya disusun dari sumber-sumber yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi hingga abad kelima Masehi, dan mencakup banyak mantra daya tarik. Beberapa mantra melibatkan pembuatan boneka yang dimaksudkan untuk mewakili objek keinginan. Biasanya wanita yang tidak sadar atau menolak calon pengagum. Instruksi menentukan bagaimana boneka erotis harus dibuat, kata-kata apa yang harus diucapkan di atasnya, dan di mana boneka itu harus disimpan. Objek seperti itu adalah bentuk sihir simpatik, jenis pesona yang beroperasi di sepanjang prinsip suka memengaruhi suka. Saat melakukan sihir simpatik dengan boneka, perapal mantra percaya bahwa tindakan apapun yang dilakukan padanya, baik itu fisik atau psikis, akan ditransfer ke manusia yang diwakilinya. Boneka ajaib paling terpelihara dan paling terkenal dari zaman kuno yang disebut boneka Louvre abad ke-4 Masehi, menggambarkan seorang wanita telanjang dalam posisi berlutut, diikat, dan ditusuk dengan 13 jarum. Dibuat dari tanah liat yang belum dipanggang, boneka itu ditemukan di vas terakota di Mesir. Mantra yang menyertainya tertulis pada tablet timah, mencatat nama wanita itu sebagai Ptolemai dan pria yang membuat mantra itu atau menugaskan seorang penyihir untuk melakukannya sebagai Sarapamon. Bahasa yang kasar dan brutal. Mantra yang menyertai boneka semacam itu merupakan mantra dari zaman kuno tentang segala macam topik. Tidak ringan dalam bahasa dan citra yang digunakan. Mantra kuno seringkali keras, brutal, dan tanpa rasa hati-hati atau penyesalan. Dalam mantra yang menyertai boneka Lu, bahasanya menakutkan sekaligus menjijikan dalam konteks modern. Misalnya, salah satu bagian mantra yang diarahkan ke Ptolemai berbunyi, "Jangan biarkan dia makan, minum, bertahan, menjelajah, atau mencari tidur." Bagian lain berbunyi, "Seret dia dengan rambut, dengan nyali, sampai dia tidak mencemooh saya." Bahasa seperti itu hampir tidak menunjukkan emosi apapun yang berkaitan dengan cinta atau bahkan ketertarikan. Terutama jika digabungkan dengan bonekanya. Mantra itu mungkin menyerang pembaca modern seperti obsesif, mungkin mengingatkan pada penguntit atau troll daring, dan bahkan misoginis. Memang, alih-alih mencari cinta, niat di balik mantra itu menyarankan untuk mencari kendali dan dominasi. Begitulah dinamika gender dan seksual di zaman kuno. Salah satu teori menyatakan bahwa semakin ganas kata-katanya, semakin kuat dan efektif mantranya. Ramuan cinta. Sebagian besar bukti kuno membuktikan laki-laki sebagai praktisi magis profesional. Ada kebutuhan untuk melek huruf untuk melakukan sebagian besar sihir. Kebanyakan wanita tidak berpendidikan dan dapat diakses oleh klien. Kebanyakan wanita tidak bebas menerima pengunjung atau memiliki bisnis. Namun, beberapa wanita juga terlibat dalam sihir erotis. Di Athena kuno misalnya,
seorang wanita dibawa ke pengadilan atas tuduhan mencoba meracuni suaminya. Persidangan itu direkam dalam pidato yang disampaikan atas nama penuntut bertanggal sekitar 419 sebelum Masehi. Itu termasuk pembelaan wanita yang menyatakan bahwa dia tidak bermaksud untuk meracuni suaminya, tetapi untuk memberikan cinta filter untuk menghidupkan kembali pernikahan. Pidato berjudul Against the Stepmother for Poisoning by Antiphon dengan jelas mengungkapkan bahwa orang Athena mempraktekkan dan percaya pada ramuan cinta, dan mungkin menyatakan bahwa bentuk sihir erotis yang lebih halus ini dibandingkan dengan merapal mantra dan membuat boneka ajaib adalah untuk melestarikan wanita. Pemanggilan dewa dan dewi. Dewa dan dewi secara teratur dipanggil dalam sihir. Dalam mantra pemikat serapis misalnya, Anubis dimasukkan berdasarkan perannya sebagai dewa rahasia sihir Mesir. Hermes, dewa Yunani, sering dimasukkan karena sebagai dewa pembawa pesan. Dia adalah pilihan yang berguna dalam mantra yang mencari kontak dengan seseorang. Kecenderungan untuk menggabungkan dewa dari beberapa budaya tidak jarang dalam sihir kuno, menunjukkan sifat eklektiknya dan mungkin bentuk lindung nilai taruhan seseorang. Jika satu dewa agama tidak mau mendengarkan, dewa dari sistem kepercayaan lain mungkin mau mendengarkan. Dewa dengan koneksi erotis juga ditorehkan pada permata untuk membangkitkan daya tarik. Dewa erotisme Yunani, Eros, adalah sosok yang populer untuk digambarkan pada batu permata, yang kemudian dapat dibuat menjadi perhiasan. Berbagai mantra erotis di zaman kuno, mulai dari ramuan hingga boneka, hingga permata ajaib dan ritual, tidak hanya memberikan informasi tentang sihir di dunia Mediterania kuno, tetapi juga seluk-beluk dan konvensi budaya seputar seksualitas dan gender.